Halo teman-teman semua, apa kabar? Kali ini kita ketemu kembali dengan cinta, cerita, inspirasi, dan fakta. Saya akan menjumpai seorang sahabat yang jauh, dikatakan jauh karena tempat tinggalnya benar-benar di ujung, ya, yaitu ujung pandang, Makassar. Ya. Kali ini kita akan bertemu dengan pendeta Immanuel, ya. Immanuel Teh, ya. Apa kabar Pak Immanuel, ya? Ya, kabar baik, Pendeta Sehat-sehat Somiman. ya? Sehat, puji Tuhan. Ya, puji Tuhan, sehat-sehat ya. Kita senang kalau dengar Pak Immanuel sehat-sehat walafiat. Kita ketemu kan tahun berapa itu? 2019 ya, di ujung Iya, pandang. waktu Pendeta Somiman datang di Ya, bersama waktu itu Cornerstone. kita Iya, sama rombongan Cornerstone ya. iya, Sekarang zaman pandemik, mereka iya, ke sana pun nggak bisa gitu. Kita doakan entah iya. kapan bisa ke sana. Nah, sebelum kita mulai, Pak Im, saya mau ngajak kita doa terlebih dahulu ya. Ya. Oke. Bapa di surga, kami berterima kasih kepadamu hari ini. Saya ketemu seorang pendeta hamba Tuhan di ujung pandang, pendeta Immanuel. Kami akan ngobrol-ngobrol sedikit Tuhan, biarlah apa yang kami obrolkan ini boleh menjadi satu pelajaran, pengalaman, berkat, juga kesaksian bagi orang-orang yang menyaksikan atau mendengarkannya. Kami doakan agar apa yang kami bicarakan sungguh-sungguh bermanfaat. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Amin. Nama saya Pendeta Immanuel. Saya melayani di Gereja GKI Sulawesi Selatan, Jemaat Makassar. Saya punya satu istri, 3 orang putri. Anak saya yang besar sudah di Bandung bekerja. Oh, kalau yang lain masih di ujung pandang ya? Iya, yang lain masih di Makassar, satu masih kuliah di Unhas, satu masih SMA kelas 2, mau naik kelas 3. Jadi ceritanya Pak Im sudah berapa lama di GKI ujung pandang itu, Makassar? Iya, saya di gereja GKI Makassar sudah 25 tahun, dan masuk masa emeritus. Oh, waduh. Luar biasa ya, Tuhan pakai Iya, GKI Makassar 25 tahun. 25 tahun itu seperempat abad. iya. Cukup lama ya. Ya, jadi inilah Pak Immanuel ya. Dia sudah 25 tahun ada di GKI Makassar. Soal kalau tanya kenapa terpapar kurang begitu tahu ya. Cuma Iya. saya ingat bulan 12 itu Desember, sangat sibuk melayani Oh, melayani jemaat dan juga gereja, termasuk orang menikah dan orang yang meninggal. Ada oh, yang meninggal kena COVID juga, oh keluarganya gitu. kami tidak tahu. Kami layani. Hmm, Mungkin dari situ tertular, tidak jaga juga kesehatan dengan baik mungkin ya. Iya, protokol. pakai masker. Cuma mungkin kadang kelupaan waktu ada orang yang kan masa pandemik ini persembahan tidak itu. Biasa ada yang bawa, ada yang transfer. Bisa Oh, jadi juga itu, atau bisa jadi juga di tempat ramai waktu merayakan pernikahan atau waktu kedukaan. oh, Iya, ini saya agak berbeda dengan teman lainnya. iya. Rekan-rekan yang lain itu sudah kena, hilang penciumannya. Jadi Oh, mereka tidak bisa mencium, tapi tidak bisa merasa, leher sakit, tapi masih sehat. oh, Jadi kami sering ketemu, saya juga tidak sadar waktu itu mungkin. Saya sebenarnya sudah kena di bulan 12, tapi oh, antibodi melawan, terus saya penciuman tidak hilang, oh, cuma agak demam,
demam, kemudian leher sakit, perut tidak enak, agak mencret begitu. Jadi saya kira cuma sakit biasa, saya biarkan 2 kali kira-kira begitu kena dalam waktu 1 bulan itu. Saya tidak berobat begitu. Waktu itu nggak sempat berobat ya? Nggak berobat ya? Tidak berobat. Nanti kira-kira tanggal 25 setelah Natal 20 saya antar anak makan. Kemudian tanggal 27 saya ada berkat, doa berkat. Terus 27 itu agak demam. Demam sekali, saya minum obat untuk anti demam tidak mempan. Leher sakit. Terus 28 pagi anak saya, istri semua pusing dan sakit. Mereka bilang, Pak Im, Papi kamu mungkin COVID, pergi cek. Lalu saya pergi PCR, malam hasilnya positif. Nah itu kena hari Minggu bulan Desember. 29 langsung saya masuk rumah sakit. Tapi anak istri nggak apa-apa ya? Mereka sama-sama? Ya. Istri mereka terpapar juga, tetapi antibodinya kuat ya. Saya mungkin yang kebanyakan kata dokter ketemu dengan orang kena. Istri saya, anak-anak 1 minggu sudah negatif. Nah ini Bokso. So memang saya di rumah sakit, begitu masuk tanggal 29, tanggal 30, bukannya sehat, menurun saturasi saya dari 85 turun 80. Nah, kemudian itu badan saya semua rasa sakit, lengan, paha, belakang, tulang-tulang sakit. Setelah 2-3 hari bukan tambah baik, saya tidak bisa bernapas, saturasi saya turun. Teman-teman, ini ada 2 buah foto, 1 video dan 1 foto. Yang pertama, video saat pendeta Immanuel lagi sakit. Yang kedua, setelah sembuh, dia masih perlu oksigen. Tadi diceritakan dia perlu lebih kurang 2 bulan. Nah, video dan foto ini sudah atas seizin dari pendeta. Jadi kalau tidak pakai oksigen, tidak bisa bernapas. Maka oksigen saya pakai itu ya saturasinya 9 kilo, 10 kilo, ya di atas ya. Jadi 1 hari itu saya bisa pakai 2 tabung, 6 kubik. Nah, jadi kondisi makin parah, tidak bisa berdiri, kemudian semua sakit, dan itu sudah dikasih obat tetapi sulit bernapas. Lalu saya dikasih ventilator. Pakai ventilator itu agak susah, dia hantam dada ya. Ya kira-kira gitu 2 minggu pendeta Sao itu saya punya virus sudah selesai. Tetapi efeknya itu masih terus berlangsung. Kira-kira berlangsungnya berapa lama? Wah itu berlangsung kira-kira, saya di rumah sakit 1 bulan 5 hari, itu baru bisa sedikit bernafas, dibuka oksigen, tetapi tidak bisa lepas, hanya makan. Nah, waktu itu saya ada disuntik ya, ini saya cerita dikit. Saya disuntik itu remdesivir, kemudian disuntik itu obat, kasih minum obat kalau pagi 8 biji, siang 4, malam 8. Kemudian perut saya itu disuntik tiap malam dengan pengencer darah. Karena takut darah saya membeku. Nah, waktu saya tidak bisa bernapas, itu dia serang jantung saya, jantung sakit karena jantung setengah mati memumpah. Jadi ada dokter jantung, dokter saraf, kemudian penyakit dalam. Mereka atur semua. Nah, saya anfal 3 kali begitu. Kalau mau dicerita ya sebentar saya cerita. Menurut istri saya. Anfal kayak mana gitu ceritanya?
Anfal maksudnya begini, setelah saya minum remdesivir, minum itu tidak mempan, saya dikasih tahu sama dokter itu, memberitahu istri saya begini, ibu beranu aja, ibu berdoa saja, pasrah, serahkan saja. Karena keadaan saya tidak membaik. Lalu dokter bilang ada satu obat, Atendra, satu kali suntik 12 juta, ada plasma. Tapi kita pakai Atendra dulu, kalau yang plasenta punya itu 30 juta, harus 6 kali. Jadi saya bilang pakai plasenta, cuma dia bilang begini, ini plasenta seperti pedang bermata dua. Kalau ada dua syarat tidak memenuhi, meninggal juga. Tapi tidak pakai, dia akan sama kondisi. Nah, akhirnya saya dikasih Atendra, diinfus masuk. Setelah dua kali itu saya juga belum begitu baik. Pengaruh COVID-nya itu makin buruk. Saya anfal. Waktu saya anfal tidak ingat sesuatu. Ini kan cerita istri Mani. Dari istri saya yang cerita sama waktu saya sudah sadar dokter dan suster. Nah, waktu saya anfal saya tidak ingat sesuatu. Tapi memang sesak bernafas, tidak bisa bernafas. Semua badan sakit dan tidak bisa makan. Memang saya sudah pasrah juga. Karena dalam sadar, tidak sadar, kalau sadar dokter datang, cerita saya dengar, dia bilang memang tidak bisa. Dan saya juga merasa tidak mampu. Karena disuruh latihan nafas, saya tidak bisa bernafas. Jadi saya anfal, saya tidak tahu apa-apa. Bisa saya cerita sedikit, waktu saya anfal. Jadi waktu saya anfal, itu seperti saya dibawa ke dalam satu taman. Jadi istri saya itu, saya menoleh, ada yang mendorong saya di atas ranjang rumah sakit begitu, didorong saya masuk ke taman. Saya masuk ke taman, betapa indahnya itu taman. Saya melihat ke kiri ke kanan. Saya dalam jiwa saya pasrah kalau Tuhan sudah panggil. Cuma saya tunggu malaikat menjemput begitu atau Tuhan Yesus, tidak nampak. Maka dalam hati saya berpikir, saya tidak akan meninggal. Meskipun waktu saya sadar, dokter, perawat berkata, ini kita berdoa saja. Sisa tunggu mujizat. Nah, tetapi saya tidak melihat Tuhan Yesus menjemput saya. Tidak ada malaikat. Memang indah berjalan di taman itu. Nah, dalam hati saya tidak akan meninggal. Saya tidak akan dipanggil oleh Tuhan. Tetapi perasaan saya sudah pasrah. Cuma saya bilang kalau Tuhan belum panggil saya, ya saya akan melayani dengan baik. Sisa waktu gunakan dengan baik. Begitu. Jadi kalau sekarang sudah sehat ya Pak Ibe? Dia masih ada pengaruh. Masih sakit-sakit dekat dada ya. Karena waktu kena itu long COVID, ada pengaruh long COVID, saya punya paru-paru mengkeruk ya. Nah itu sekarang yang mulai mau berkembang, jadi memang ada sedikit sakit lah. Tetapi saya latihan terus, latihan bernafas dan latihan jalan. Sebab waktu saya sudah sehat, keluar dari rumah sakit, saya pulang ke rumah, saya belum bisa lepas oksigen. Dokter bilang kira-kira 4-6 bulan kamu pakai oksigen. Tapi puji Tuhan, anugerah Tuhan ya, saya cuma pakai kurang lebih 2 bulan, saya mulai bisa latihan lepas. Puji Tuhan ya. Iya, saya lepas sedikit-sedikit. Jadi itu durasi oksigen dari 4 kilo per itu turun sampai 3, turunkan 2, 1 sampai setengah. Kemudian pelan-pelan saya lepas. Iya, jadi 2 bulan saya pakai oksigen, makanya kalau Boksulia itu saya kirim fotonya itu, sekali saya beli itu 6. Setiap minggu pesan lagi 6 sebelum 1 minggu. Nah, nanti minggu-minggu kedua, ketiga, keempat baru saya bisa 1 botol 24 jam. Jadi dikurangi supaya latihan paru-paru.
Caranya begini, kalau saya lihat, saya tidak tahu di mana kena, tapi kemungkinan saya kena itu di banyak orang, di ruangan tertutup. Oh, Saya biasa lupa pakai masker. iya, Kedua iya. itu saya ikut pesta pernikahan karena bulan 12 Desember itu banyak pernikahan. Saya berkati dan di restoran buka Oh, masker makan. Kemudian di kerumunan orang banyak, orang meninggal. Jadi saran saya begini, mungkin hindari dulu pertemuan atau makan-makan yang banyak orang. Itu iya, satu. iya. Kedua itu tetap pakai masker. Yang Hmm, ketiga itu cuci tangan lah. Saya setiap kalau pegang sesuatu keluar sekarang cuci tangan. Cuci hmm, tangan kasih bersih itu saran saya. Dan yang saran saya yang paling bagus supaya tidak terpapar parah seperti saya sampai hampir dipanggil 3 kali saya hampir pulang itu karena saya pernah cabut itu ventilator juga ya saking cabut sendiri. menderitanya. Oh, Cabut, saya cabut. oh, Kalau lupa tuh kadang tidak sadar saya cabut itu anfal iya. lagi saya. Oh, Dari 3 kali saya anfal. Nah, jadi saran saya COVID itu ada, jadi jangan main-main. Ada dua, saya alami setengah mati. Jadi hmm, pesan saya untuk hindari COVID itu, kalau saudara ada demam, leher sakit, flu, batuk, lebih baik cepat berobat. hmm, Kalau cepat itu tidak akan anfal seperti saya. Jadi iya, iya. anggaplah kalau saudara demam, saudara batuk, leher sakit, langsung periksa. Itu lebih cepat. Itu mungkin 1-2 hari sudah sembuh, 6 hari, 5 hari paling lama. Iya, iya, iya. Kalau seperti saya terpapar ini ya karena melalaikan hal itu. Oh, Iya. Itu jadi kira-kira saran Anggaplah saya. demam itu sakit, batuk, pilek, sakit perut, buang-buang air, anggaplah oh, COVID, periksa cepat. Itu iya, iya. lebih aman. Ya, Hmm. ya itu kalau saya Jadi lihat. Jadi dianggap langsung COVID ya. iya anggap sebagai COVID. Oh, Karena dok, anak saya lihat istri juga, Hah? dia temani saya lama, istri nggak bisa keluar, dia isolasi 2 orang sama saya. Oh, Tapi karena dia sudah anggap COVID, dia sudah ada obat. Lebih oh, cepat dari antibodi lebih cepat naik, dia bisa lawan. oh, Jangan sampai itu paru-paru sudah tertutup dengan lendir. Dia iya. melengket, bokso. Jadi melengket itu tidak bisa bernafas saya. Betapa Oh, susahnya, seperti ketenggelam itu orang. Kita tenggelam mau bisa masuk air, susah. Jadi iya, iya, betul-betul iya. pesan saya, janganlah menderita. Kalau panas, demam, batuk, flu, anggaplah COVID. Pertama, saya mengucapkan terima kasih kepada istri, anak yang mendukung, tetap berdoa untuk saya. Iya, iya, iya. Kedua, saya terima kasih pada seluruh jemaat yang berdoa dan mendukung saya, kebutuhan anak-anak saya waktu isolasi diri, kirim makanan. Terima kasih Hmm, baik kepada Pak Jokli, kepada Pak Ridwan, Pak David yang membantu, juga Pak Yos terutama di rumah sakit ya, yang mengatur hmm. sehingga jujur 280 juta itu kalau saya keluar harus bayar. Oh, Tapi akhirnya nihil ya, diatur dan ya oleh puji Tuhan ya. BPJS. Iya. Hmm, Karena 280 juta saya sudah tanya dokter rumah waduh. sakit, tapi nihil akhirnya saya bayar. Ya saya Hmm, ucapkan terima kasih pada Pak Yos. Ada yang bantu juga belikan saya itu Atendra, Pak Ridwan, Pak David, khususnya Pak Joli juga selalu kasih makanan dan hmm. atur ya, dan jemaat yang berdoa, terutama juga alumni waktu suaminya. Wah, puji Tuhan ya. Iya, alumni saat itu doa terus saya lihat Iya, iya. berdoa. Cuma saya tidak bisa angkat itu apa WA Ya, HP ya, tapi saya tahu alumni kami itu dan angkatan saya juga angkatan 87 berdoa ya. ya nanti kita postingkan di apalah
di alumni supaya mereka juga menerima ucapan terima kasih dari Iya, Pak. terima kasih pada alumni yang Iya. banyak doa itu ya. Ya, kita bersyukurlah teman-teman ya. Iya. Hari ini Pendeta Immanuel sehat-sehat kembali. Harapan dari saya, nanti kapan-kapan kita ketemu lagi, entah Iya, saya Buksu. Iya, atau kalau Pak Im Buksu datang ke sudah Amerika gitu. tidak ada COVID, Buksu bisa datang. Kita atur pelayanan Iya kan bisa, koneksi sampai Pak ke Im juga Palu bisa ya. datang sama Semu ke sini juga bisa. Iya, iya. Ya, Satu lagi, Buksu ya. ya oke. Ya, rekan para pendengar, ini Buksu Somiman. Waktu saya nikah, dia yang bantu saya banyak atur ya. Jadi Waduh, Buksu ini makasih. sebagai orang tua, wali Orang saya tua. ya. Jadi wali saya. Saya pergi nikah di Medan tidak punya orang tua, Somiman di sana sama Pendeta Paryono. Terima kasih banyak. Ya itu. Masih sempat kontak Pak Paryono? Enggak sempat, enggak sempat. Iya. Saya sudah tidak ada nomor teleponnya. Nanti suruh dia kirim lah, mudah-mudahan dia bisa lihat. Iya. Oke Pak Im ya, saya ambil waktunya hari ini Iya. ya. Kita bisa share sedikit. Saya harap video yang singkat ini boleh jadi berkat bagi teman-teman semuanya, khususnya teman-teman lebih mengerti kan, dan melalui pengalaman dari Pak Im, ya saya yakin pengalaman yang sangat indah. Tuhan masih beri kesempatan kepada Pendeta Immanuel untuk mengerjakan sesuatu di dunia ini. Ya, puji Tuhan ya. Iya, Sehat-sehat. terima kasih, terpujilah Tuhan ya. Buat Ibu juga ya. Iya, iya, terima kasih. Oke, saya mau tutup ya. Iya, oke. Oke, teman-teman semua ya, tadi kita sudah bertemu dengan Pendeta Immanuel ini ya. Pendeta Immanuel yang telah menyampaikan share kepada kita pada hari ini. Saya harap teman-teman semuanya dapat berkat melalui apa yang di-share oleh Pak Immanuel. Doakan Pendeta Immanuel supaya tetap sehat ya, dan Tuhan memberkati keluarganya, baik istri maupun anak-anak ya. Kita mau tutup doa ya. Tadi saya sudah doa, sekarang boleh nggak Pak Immanuel tutup berdoa ya untuk kita semua. Iya, mari kita berdoa. Bapa dalam surga, kami ucapkan syukur dan terima kasih jika pada siang hari ini di Makassar, kami datang di Amerika malam, tapi kepada semua rekan-rekan yang mendengarkan akan siaran ini, Tuhan memberkati mereka, Tuhan menyertai mereka, Tuhan yang memberi kekuatan, kesehatan yang baik, dan hamba mohon di tengah pandemik ini, biarlah Tuhan selalu berjalan, penyertai, beri mereka berkat yang cukup, beri kekuatan kesehatan. Terima kasih Tuhan Yesus untuk kasih anugerah-Mu. Berkati hamba-Mu, Pendeta Somiman, sekeluarga. Dalam nama Tuhan Yesus, hamba berdoa. Amin. Ya, oke Pak Im. Terima kasih ya. Bye-bye. Ya, oke. Tuhan Yesus memberkati Pak Im. Salam buat Tuhan Yesus berkati, ya. Ya, oke. Nah, demikianlah saudara sekalian, sharing dari Pendeta Immanuel untuk kita sekalian, kiranya sekali lagi boleh menjadi berkat buat kita semua. Sampai ketemu.